Ulangi lagi. Sekarang sudah ada suara. Halo? Ada ya? Belum Umi hidupkan soundcard-nya. Masya Allah. Makasih ya pedoman hidup. Oke, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebesaran Umi. Oke, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Masih kebesaran Umi. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya halo? Jangan dulu bergabung. Yang namanya yang kita sebut kemarin tenanglah hati. Kok masih tunggu ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sipai wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Umi mau tanya dulu, apakah sudah pas suaranya masuk ke dalam live Umi atau masih bergema? Tadi siapa tadi pedoman hidup? Oke, pelajaran kita kemarin adalah berbahagialah hati. Ya, kita awali membaca radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadni wa nabiyyu wa rasulah. Nah, hati adalah tempat untuk kita bisa menentukan duduk kita di surga atau di neraka. Maka dari sekarang, dari mulai kita bangun tidur, ya, kita bangun tidur, kita membersihkan rumah, membersihkan halaman, membersihkan tempat tidur, tetapi yang harus selalu kita bersihkan adalah hati. Di sini ada Om Hairul ya, pedoman hidup, bisa tolong bantu Umi, apakah suara Umi sudah pas terdengar di dalam kamera atau masih bergema? Karena Umi di sini kok masih bergema ya. Assalamualaikum, kan masih menyambung. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita adalah istiqomah. Ya, mudah sekali orang untuk memulai hijrah, tetapi untuk mempertahankan sangat sulit. Untuk hijrah mulai menutup tudung, mulai menutup aurat, tetapi untuk beribadah sangat sulit. Jadi dari sekarang kita akan memulai pelajaran kita adalah menjadikan diri kita hati yang qalbun salim untuk mencapai keistiqomahan kita. Jadi kita mulai, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah pelajaran kami pagi ini dari niat yang salah. Maka sudah follow Umi ya, Nurjana dan Adisaka. Lindungilah pelajaran kami hari ini dari niat yang salah, dari ilmu yang bermanfaat, dari ujub dan dari kesombongan. Karena kebahagiaan itu kita sudah tahu, ya. Kita kalau ingin bahagia jangan membandingkan hidup orang dengan hidup kita. Ya, jangan membandingkan takdir orang dengan takdir kita. Orang yang bahagia itu sederhana saja. Orang yang bahagia itu dia selalu puas hati dan bahagia tanpa ribet dengan penilaian orang. Tanpa ribet dengan respon orang. Ini yang buat berdengung. Tes 1, 2, 3.
Ini kayaknya yang bikin betul. Jadi untuk hidup bahagia kita harus bisa bersyukur kepada Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang telah dia dapat saat ini. Ya sederhana saja. Kalau ingin bahagia sudah, jangan ribet dengan respon makhluk. Jangan sibuk dengan mengurusin orang. Bagaimana mau bahagia? Hari-hari kepo, ya ingin melihat status orang, tidak like, tidak komentar, tetapi ingin melihat. Tidak berteman di TikTok, tidak berteman di Ebo, ya, nggak bisa disebut ya. Tetapi selalu ingin mantau. Inilah orang yang sulit bahagia, selalu risau. Tapi kalau orang yang bahagia, yang hatinya selalu ikhlas, dia tidak butuh dilihat orang, mau tidak dilihat orang, ya, mau dipuji atau tidak dipuji, mau diucapkan terima kasih, tidak masalah. Tapi beda dengan orang tidak ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas susah. Kalau meng-share sesuatu harus banyak yang komen, harus banyak yang like. Karena dia bukan berniat dari Allah, tapi ingin kemuliaan dari makhluk. Karena Umi sudah bilang wa kafa biha syahida. Makasih sudah full Umi ya, syahida, amma dan atfa atau atta. Kalau kita memulaikan sesuatu dengan niat yang baik, insya Allah tenang. Makanya tema kita adalah hari ini hijrah doing istiqomah. Jadi bukan hanya hijrah saja, tapi kita doing istiqomah. Apa itu istiqomah Umi? Adalah konsisten dalam melakukan kebaikan dan beramal ibadah kepada Allah. Jadi kita cukup wakafa biha syahidah. Apapun, waalaikumsalam, apapun yang ingin kita lakukan di titik ridho, di titik ikhlas, di titik yang selalu bersyukur, ya, yang harus kita awali dengan bertobat dulu, untuk menuju segala sesuatu itu ke istiqomah, ke ridho, ke tawakal, ke khusyuknya hati, diawali dengan taubat. Kita mulai taubat kita pagi ini. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Makasih dulu untuk Om Hairul atas gift rezeki untuk Umi pagi ini. Makasih user 50841. Waalaikumsalam Suryati. Waalaikumsalam juga user 5401. Ini namanya siapa ya? Makasih juga untuk Amma Afla. Makasih juga untuk Tajinal Bar yang sudah follow Umi. Masya Allah. Jadi kita awali dengan bersifar. Hati ini harus terus kita bersihkan. Beda dengan kita membersihkan rumah. Bisa 1 hari sekali, bisa 2 hari sekali pasti kotor. Tetapi hati every time kita harus bersihkan. Makanya kita harus bersemangat. Makanya hari ini benar-benar kita khusyuk dalam belajar supaya kita bisa mencerna apa isi yang kita pelajari pagi ini. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik itu di langit ataupun di bumi. Allah tahu niat di hati kita ini. Betul-betul ingin beramal soleh, betul-betul ingin hijrah, betul-betul istiqomah, atau ikut kekinian biar keren dilihat orang. Biar dipuji istri, biar dipuji suami. Ya. Jadi hari ini kita memang harus benar-benar belajar agar kita sama-sama pintar. Agar kita sama-sama bisa memasuki surga Allah. Eti bergabung. Eti nggak ada namanya ya sayang. Ya semoga Eti, makasih ya Eti. Tetapi orang yang sibuk dengan respon makhluk, dengan penilaian makhluk, dia akan susah.
perlu sekali dikomentari. Makanya Umi bilang mulai dari ini hari ini, saat ini mujahadah. Apa arti mujahadah? Paksa diri untuk menjadikan media sosial kita menjadi ladang pahala. Niatkan satu hari satu ayat atau satu tulisan yang mengajak orang untuk berbuat baik. Walaupun hanya tulisan irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Wait ya. Umi mau lihat di room satu lagi. Apakah bagus? Tunggu ya. Tapi kita masih diberikan Allah kesempatan untuk duduk lagi di room ini. Ya. Sebelum kita melakukan kebaikan, kita mulai dengan niat yang betul-betul karena Allah. Supaya kita mendapat pahala dan mendapat ridho Allah. Tetapi beda bagi orang yang perlu respon makhluk. Sebelum beribadah, stres. Ya, dilihat orang atau tidak. Dinilai orang atau tidak. Sudah Umi bilang contohnya, pergi haji dan umroh. Stres. Belum pergi haji, stres. Gimana cara mau posting? Gimana supaya orang tahu? Gimana cara memberitahu orang? Lewat WhatsApp grup kah? Atau lewat media sosial kah? Sedang melakukan juga mereka stres. Sedang di tanah suci stres untuk memposting, tidak sabar untuk memposting. Itu yang kemarin kita bilang. Waalaikumsalam Atus. Jadi kalau sudah memposting, bagaimana husuk kita ibadah? Pasti fokus kita, pikiran kita ke apa yang kita posting, apakah ada yang nge-like, apakah ada yang komen. Jadi usahakan. Kalau kita niat pergi umroh, pergi haji, ambil foto boleh. Ambil video boleh untuk sebagai kenang-kenangan. Tapi tahan tangan kita untuk memposting kalau kita masih berada di Mekah ataukah di Masjidil Haram. Boleh kita posting setelah kita pulang kembali ke negara kita. Ya. Nah, tapi pelajaran kita hari ini kita hanya melanjutkan dengan pelajaran kita kemarin. Karena mungkin ada yang tidak hadir ya kemarin. Ya. Dan itu yang harus kita lakukan supaya kita tidak tertekan dengan melakukan amal soleh, niatkan karena Allah. Supaya kita betul-betul khusyuk. Karena kita akan mencari keridhaan Allah. Dan kita konsisten, istiqomah. Ya, menderita sekali orang yang perlu respon makhluk ini. Tapi bagi kita yang ikhlas, tidak akan menderita. Tidak peduli. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, mau dikomen, mau di like, mau tidak di like, tidak peduli. Yang penting share, yang penting post, ya. Dan kan ini kalau ada masalah, ada problem, bukan lari kepada Allah, tetapi lari menuju media sosial, ya, berkomentar yang aneh-aneh, menulis ujaran kebencian, berdoa di media sosial untuk menyindir si A, menyindir si B, biar orang kasihan, biar orang simpati. Ya Allah, stop. Coba kita cek hari ini apakah masih ada kita yang menulis tulisan yang tidak bermanfaat. Kalau sudah pernah tertulis, di-delete. Karena itu akan menjadikan dosa jariah. Kita mati, tulisan kita yang menyindir orang tadi, yang ujaran kebencian tadi, terus akan menyiksa kita. Ya, jadi harus kita audit diri kita selama 24 jam, apa yang kita kerjakan kemarin. Adakah yang berbau pahala, ataukah banyak mudaratnya. Kalau kita ingat, cepat-cepat istighfar. Ya, makanya banyak orang yang tidak pede, tidak bersyukur. Itu yang sudah bahagia. Belum mancung, pengen dimancungkan. Tahan operasi, menyakiti jasad. Pengen mancung, yang kurus, pengen gemuk. Yang gemuk, opsi sedot lemak. Ya, sekali orang yang menderita karena kurangnya bersyukur. Ya, makasih yang di Rula ya. Masya Allah, bisa tidak ikut gabung. Sudah Umi tolak, masih juga. Ya. Dan yang paling menderita lagi apa Umi bilang kemarin? Orang yang menginginkan sesuatu yang bukan menjadi takdirnya.
Bukan takdir dia. Bukan takdir dia untuk seperti ini, pengen seperti itu. Ingin seperti itu, ingin seperti ini. Ya banyak contohnya. Ya, tapi kita bersyukur dengan apa yang kita lewati, apa yang kita dapat saat ini. Dan jangan pernah halu. Ya, menginginkan sesuatu tetapi bukan menjadi takdir kita. Kalau sudah dekat dengan kita, itulah menjadi takdir kita. Waalaikumsalam Putra Pasundan, Masya Allah selamat bergabung. Ya. Nah, ini kita akan mulai belajar apa itu hijrah. Hijrah itu segala sesuatu yang kita ingin menjadi baik, menjadi orang baik, menjadi orang beriman. Karena hijrah itu sangat mudah, tapi sangat sulit menjalankannya, sangat sulit untuk melakukannya. Dulu pakai syar'i, ya sekarang banyak teman Umi pakai syar'i kemana-mana, sekarang sudah buka. Malah jingkrak-jingkrak di media sosial, membuka aurat. Tanpa ada rasa malu, padahal sudah hijrah. Ini tadi makanya selalu kita membaca apa Robbana latuzigh qulubana ba'da idh hadaitana miladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau condongkan hati kami lagi ya Allah. Ya, supaya tetap kita mukallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang maha membolak-balikan hati. Ya Allah tetapkan kami pada keyakinan kami. Karena iblis ini selalu berusaha. Sampai kita sakratul maut, iblis ingin kita tidak bertauhid kepada Allah. Jadi dari sekarang ingat membaca mukallibal qulub sabil qalbi ala dini. Makanya niatkan hati untuk berubah. Jangan pernah lagi ketika umur kita sudah tidak muda, kita bernego dengan Allah, ya Allah kapan bahagia ya Allah? Kenapa menderita ya Allah? Kenapa tidak seperti si A? Kenapa tidak seperti si B? Ya itu tidak ada lagi waktu. Yang harus kita sandingkan adalah takdir kita, adalah kita harus menerima. Kayak Umi tidak tahu takdir ke akhir Umi seperti apa. Umi juga sedang bersaing dengan takdir Umi. Jadi sama-sama kita bersaing dengan takdir kita masing-masing. Akhirnya kita ingin mati dengan husnul khotimah. Itu kesuksesan seseorang, bukan banyaknya rumah, bukan banyaknya mobil, bukan banyaknya barang branded, bukan tingginya jabatan. Tetapi suksesnya seseorang ketika matinya dia husnul khotimah. Apakah husnul khotimah itu harus mengucap la ilaha illallah? Tidak. Ada yang bisa mengucap, ada yang tidak mengucap. Ya hanya Allah yang tahu. Ya, tetapi tanda-tandanya bisa dilihat orang hidup ketika dia mengakhiri napasnya, dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasul. Jadi, lalu bagaimana Umi untuk melatih istiqomah? Bagaimana Umi untuk mengajar dan melatih diri kita supaya istiqomah? Nah, ini kita belajar, ya. Waalaikumsalam Uncu. Alhamdulillah jumpa lagi sama Uncu. Sama Umi lah, sama Uncu juga. Umi tidak bisa jumpai Uncu. Uncu bisa melihat Umi tidak bisa melihat Uncu. Kemarin Umi live, ya itu disuruh suami Umi live untuk ngetes soundcat. Tapi sekarang coba Uncu dengar Umi, bagus suara Umi? Atau masih bergema? Makasih yang di FB ya. Nah kita akan belajar Umi bagaimana kita bisa melatih diri kita supaya istiqomah. Ya, yaitu yang pertama caranya untuk istiqomah luruskan niat. Betul-betul lurus. Bukan karena minta lihat teman, bukan karena minta lihat tetangga, bukan minta dilihat di media sosial kita menjadi orang yang alim, bukan karena minta puji suami, bukan karena minta puji mertua, bukan karena minta puji istri. Betul-betul luruskan niat kita. Makasih Uncu ya. Dengan tujuan kita menjalankan sesuatu kebaikan, menjalankan ibadah, hal yang paling utama adalah niat. Ya, niat dulu. Kalau niat kita masih ragu atau bercabang dua, pertama ingin bersedekah karena ingin dia orang, stop, jangan sedekah dulu. Jangan sedekah dulu. Pengen sudah dari mau diposting nanti saja. Undurkan, cancel niatnya. Cancel bukan niat, cancel tujuan kita itu beramal soleh, karena akan sia-sia. Yang kedua,
supaya kita tetap istiqomah adalah mengamalkan isi Al-Quran. Ya, membaca, mentadabburkan Al-Quran. Bukan hanya membaca saja, bukan hanya menyimak saja, yaitu mentadabburkan Al-Quran dan mengerti isi dari kandungan yang kita baca. Karena Al-Quran sebagai petunjuk kita agar istiqomah. Selalu kita mentadabbur Al-Quran. Misalnya salah satu surah Al-Zalzalah, Al-Lumazah, apa isinya? Apa kandungannya? Dan surah Al-Waqiah, apa itu kandungannya? Inilah mentadabburi Al-Quran menjadi penerang kita juga di alam kubur. Yang kita tidak tahu menjadi tahu. Ya, mentadabbur Al-Quran juga melebur orang-orang yang sombong. Orang-orang yang takabur akan lebur karena belajar dengan Al-Quran. Ya, dan itulah kita banyak sekali ilmu yang kita dapat kalau kita sering mentadabburi Al-Quran. Umi bisa tahu, wahai orang-orang beriman, lindungilah wargamu dan anak-anakmu dari api neraka. Karena bahan bakar api neraka itu dari tubuhmu, dari patung berhala. Kalau kita tidak baca, hanya baca saja Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Bisa kita mengerti satu ayat. Niatkan kita sebagai wanita soleha, laki-laki soleh, jangan tinggalkan malam tanpa ada tahajud. Jangan kita hari-hari kita tanpa bertobat. Memang susah nak jadi istiqomah. Jangan ada hari tanpa Al-Quran yang pertama. Jangan ada hari tanpa istighfar. Jangan ada malam tanpa qiyam. Kecuali wanita yang sedang haid. Niatkan supaya kita istiqomah. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Jangan ada hari tanpa mengucap syukur. Jangan ada hari tanpa apa? Tanpa Al-Quran. Dan jangan ada hari tanpa mendengar kajian ilmu. Yang pasti terserah mau ustadz yang mana yang kita dengar. Mau ustadz zaman, yang penting jangan ada waktu ataupun hari tanpa kita mendengar kajian ilmu. Susah Umi, repot. Bisa sambil nyapu, buka handphone, lihat YouTube, pilih ustazah atau ustadz mana yang terkenal. Ya, bukan Umi, ya, bukan live Umi saja, tetapi lihat apakah ustadz yang terkenal banyak di Indonesia ataukah di luar negeri. Bisa kita mendapatkan ilmu walaupun kita duduk di rumah. Ya, tidak ada kata repot. Bisa juga sambil kerja. Sambil kerja apa? Gunakan handset yang kecil. Kita ketik di laptop kita sambil kita mendengar selawat. Bisa. Yang penting dimulai dengan niat. Ya. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk orang juga untuk istiqomah. Selalu mentadabburi Al-Quran. Bisroli. Tidak bisa satu ayat. Ya. Alhamdulillah. Tertati-tati. Belum hafal. Baru ikro, lakukan yang hafal dulu. Tapi yang paling bagus kalau diniatkan satu ain sekali sudah sholat atau satu juz. Alhamdulillah. Umi belum pandai, Umi takut salah nanti berdosa. Tidak. Allah memberikan pahala bagi orang yang mau belajar Al-Quran. Ya, tidak ada kata dosa. Kalau orang takut dosa, gara-gara salah baca Al-Quran, takut orang dekat dengan Al-Quran. Tetapi tidak Allah berikan dosa kepada orang yang salah membaca Al-Quran. Bahkan Allah melatih kita. Misalnya kita baca diulang. Misal baca salamin qalamir rabbir rahim. Salamin qalamir rabbir rahim. Diulang. Maka itu yang akan menjadikan pahala kita berlipat banyak. Ya, misalnya sekumpul sama istri tidur, saya lupa bangun langsung tahajud paginya. Ya, harus mandi junub dulu, ya.
Makanya dibiasakan setelah campur langsung mandi supaya kita jangan terlupa, ya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Kita selawat sekali lagi. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi khairullah. Sama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad Salallah la ilaha illallah ma fi qalbi khairullah. Di hatiku hanya Allah. Makasih Langzat 11 yang udah follow Umi. Waalaikumsalam Nur Cahya. Makasih banyak Nur Cahya ya. Jadi untuk agar hidup kita istiqomah dan Allah, yang pertama tadi luruskan niat, jangan salah niat. Yang kedua mengamalkan isi Al-Quran, mentadabur, ya, mendengar, mengartikan, ya, mentadaburi. Yang ketiga lagi, ya. Yang ketiga apa? Berada dalam lingkungan orang-orang soleh dan soleha. Bersahabat dengan orang soleh dan soleha. Makasih Mami Naful Umi. Bagaimana mau mendapatkan keistiqomahan? Duduk dengan orang yang ahli ghibah, ahli maksiat. Bagaimana mau mencapai titik keistiqomahan? Jadi supaya kita istiqomah, cari pindah lingkungan kita yang dulu banyak gibahan, tinggalkan. Mari kita pergi dekat dengan orang-orang yang selalu ke majelis taklim. Umi tua-tua, Umi pakainya jelek-jelek, tidak masalah. Ya, tidak akan menjadi keburukan untuk kita, malah akan menjadi kebaikan. Ya. Umi kalau orang baca selawat hatiku pingin nangis, kenapa ya? Itu karena hidayah. Umi sudah bilang, jika kita mendengar Al-Quran, jika kita mendengarkan orang membaca selawat, jika kita mendengar kajian ilmu, hati kita tersentuh, itu tanda hidayah. Ya, makasih King Blue yang udah follow Umi, Masya Allah. Jadi untuk itu harus kita mencari lingkungan, pindah. Bagaimana mau kita tadabbur Al-Quran? Di satu rumah, satu tadabbur Al-Quran, satu menghafal lagu. Tidak sinkron. Kalau yang satu hafal Al-Quran, satu juga tadabbur, bisa sinkron, saling tanya jawab. Jadi sulit orang pengen hijrah, tetapi masih di lingkungan orang mudarat. Pengen hijrah, tetapi selalu dekat dengan ahli ghibah. Pengen hijrah, dekat dengan ahli maksiat. Bagaimana? Mau mencapai istiqamah tidak? Jadi carilah lingkungan yang bisa menarik kita makin dekat dengan Allah, bukan jauh dari Allah. Ya, itu sangat penting. Duduk kita ini di surga karena teman kita bisa juga. Karena kita berteman dia di atas dunia, maka ketika dia dulu masuk surga, dia akan mencari kita. Mana sahabatku yang pergi ngaji, mana sahabatku yang dulu di kajian ilmu, mana sahabatku yang dulu saling menasihati. Ini cita-cita pengen masuk surga, tapi berteman dengan ahli ghibah, berteman dengan orang yang hobi bergunjing, berteman dengan pemakan riba, berteman dengan ahli maksiat. Auzubillah. Jadi pindah. Ya kadang-kadang bukan kita yang meninggalkan orang itu. Karena kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah diriku dari perbuatan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Jauhkanlah aku dari orang-orang yang akan memudaratkanku ya Allah. Tapi dekatkanlah aku dengan orang-orang yang membawa manfaat untukku dan syafaat untukku. Kalau tidak kita yang meninggalkan, maka mungkin orang itu yang tinggal. Ya, yang tidak ingin dekat dengan kita. Itu cara Allah menyelamatkan kita. Ada pertanyaan, Kak, aku sekarang tidak dengan si A lagi, gini-gini. Itu tanda Allah ingin menyelamatkanmu dari lingkungan yang buruk.
Ini pengen istiqomah, pengen hijrah, tetapi selalu dekat dengan orang maksiat. Tidak bisa. Jadi mulai kita tarik diri kita, bukan kita memutuskan silaturahmi, tapi kita ingin menyelamati diri kita, menyelamatkan badan kita dari kemudaratan Allah. Karena hidup ini hanya sebentar. Jangan sampai kita menyesal. Ya, di surah Al-Munafikun, Al-Mu'minin itu dijelaskan. Seandainya orang yang mati itu bisa dihidupkan kembali, dia ingin beramal soleh. Ya, dan jangan sampai kita menyesal ketika kita di yaumil hisab, kita menggunting kulit kita sendiri karena menyesal melihat kebahagiaan yang Allah berikan kepada ahli-ahli surga karena mereka beramal soleh. Ya. Terus Umi, apa kunci istiqomah? Itu tadi, kunci pertama menjadi orang istiqomah adalah paham dan sadar bahwa hidup kita dunia ini hanya sesaat, hanya sebentar. Istiqomah itu tandanya kita ikhlas, kita ridho. Harus ikhlas. Kita harus sadar betul bahwa kita ini pasti akan mati. Hidup dunia ini hanya sebentar. Kapan kita sudah berbuat baik? Kapan kita sudah sholat? Kapan kita sudah bersedekah? Ingat, coba Umi ingatkan kalian. Selama kalian hidup, sudah berapa kali kalian bersedekah? Sudah berapa kali kalian melakukan sholat witir? Sudah berapa kali kalian melakukan sholat tahajud? Sudah? Dan ingat, selain sholat fardu, ada sholat sunnah. Cuma ingat, sholat sunnah apa saja yang belum kalian kerjakan? Kalau belum, usahakan kerjakan. Oh ya Umi, belum sholat tasbih. Ya Umi, belum sholat taubat. Lakukan. Jadikan sholat taubat itu setiap hari. Boleh selesai duha, boleh selesai sholat maghrib. Kapan saja. Sholat taubat, Allah berikan kelapangan waktu selama 24 jam. Tinggal kita yang milih. Kecuali waktu ketika matahari naik sepenggal gala. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Boleh naik tapi nanti ya. Ya, jadi yang harus kita lakukan saat kita sendirian. Untuk kita istiqomah bukan minta lihat orang. Umi sudah bilang, makasih ya pawon sabar aneka rasa. Ada beberapa tipe orang ketika di media sosial. Yang pertama apa? Public life. Public life ketika dia di media sosial bukan main baiknya. Bukan main soleh dan solehanya. Bukan main lemah lembutnya. Ya, postingnya selalu posting nada nasihat. Tapi realnya ketika dia privat life, dia tidak sabar. Dia tidak sholat. Ya, dia tidak seperti yang dia posting di public life. Begitu juga ketika dia di apa? Di street life. Beda ketika di public life, di media sosial membagus-baguskan kata-kata, mengeser kebaikan, tetapi dia tidak lakukan ketika dia sendirian, street life. Dan ada juga orang di media sosial ini cuma ingin kepo saja, membuka media sosial ingin memantau orang. Itu saja kerjaannya. Inilah orang yang sulit bahagia, Umi bilang. Tapi jadikan media sosial yang memang mubah ini, ya, jadikan kita meraih pahala. Ya, setiap hari niatkan posting satu ayat saja. Nah, itu yang akan menolong kita mencepatkan langkah kaki kita untuk menuju surga Allah. Ya, jangan salah kita mencari lingkungan kita. Jangan bangga ketika hidup di dunia berteman dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang high class. Jangan bangga. Belum tentu dia besok menolong kita. Tapi kita berteman dengan orang miskin, dengan orang yang tua-tua. Alah, berteman dengan majelis taklim. Bajunya saja seperti mak-mak pengajian, biarkan saja. Jangan peduli. Karena niat kita tadi, maka untuk istiqomah diawali dengan niat. Tutup telinga kita untuk mendengar informasi murahan. Tutup telinga kita untuk melemahkan niat kita untuk menuju ke jalan Allah. Dan kita patut bersyukur karena kita setelah kita sudah melewati kejadian, melewati musibah, melewati ujian, kita sudah di titik ini, kita semakin kuat, kita semakin dekat dengan Allah. Apa kuncinya? Bersyukur. Ya.
Orang yang bertawakal dan orang istiqomah ini, apapun ujiannya, dia terima dengan ikhlas. Ujian besar menjadi kecil bagi dia. Ujian kecil hilang di mata dia. Karena dia adalah orang yang bertakwa. Dan ingat, setiap ujian yang kita dapati tidak pernah tertukar dengan ujian orang. Setiap takdir yang kita temui selama hidup kita tidak pernah tertukar dengan orang lain. Meskipun kita duduk satu rumah. 3 anak di dalam rumah. 3 anak ini beda-beda takdirnya. Itu saja yang kita ingat. Supaya kita sabar apalagi. Bukan hanya kita yang diuji. Banyak orang yang diuji. Tetapi ketika diuji dia bersabar. Maka Allah akan berikan nikmat. Maka Allah akan berikan surga. Bukan bergosip. Bukan sibuk menulis status. Biar orang simpati. Ini ada ibu-ibu. Ketika ada masalah dengan suami, posting menyindir suami di media sosial. Tapi masih suami itu yang dia peluk. Tiap duduk dengan orang bicarakan keburukan suami. Tapi masih suami itu teman di samping. Tetapi kalau kita sudah tidak lagi menyukai suami kita atau istri kita, boleh. Umi saja waktu Umi divorce, Umi tidak pernah memposting keburukan mantan Umi. Ya, itu sudah menjadi takdir kita. Tidak perlu kita salahkan si A, si B. Ini posting, menyindir istri, menyindir suami di media sosial. Tapi masih saja suami dan istri itu yang dia peluk. Masih saja istri itu dan suami itu yang dia gandeng. Siapa yang malu? Kita yang malu. Karena itu aib kita. Man satara muslimah satrullahu yaumil qiyamah. Tutup aib pasangan kita, tutup aib sahabat kita agar kita di yaumil qiyamah mendapatkan surga dari Allah. Makasih Dani, barakallah. Ya. Jadi jangan stop kita mengupat orang untuk kita bisa memasuki surga Allah. Malah kita tutup aib. Ini salah satu Allah akan memberikan surga bagi orang yang menutup aib saudaranya dan aib pasangannya. Jadi kunci istiqomah yang pertama dimulai dengan niat. Hijrah itu mudah. Hijrah besok pakai syar'i selesai. Ya, sekali hijrah sholat witir 13 rakaat. Sekali hijrah sholat qiyam 24 rakaat. Besok tidak lagi, jangan. Tidak penting. Allah sangat menyayangi amalan soleh itu, ya, walaupun sedikit tapi konsisten. Tes, baru hidup. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tidak bisa gabung ya. Makasih Ibnu Indah yang sudah follow Umi. Makasih Dani yang sudah memberikan rezeki. Makasih Rika Kartika, Assalamualaikum. Makasih user 282 yang sudah follow Umi. Makasih Emma Ahong yang sudah membagikan Umi. Oke? 10 menit lagi Umi buka pertanyaan. Ya, yang mau naik boleh, silakan naik. Dan bagi yang yang mau bertanya sesuai tema hari ini boleh. Kita salawat lagi ya. Waalaikumsalam Ayuni Mas, baru hadir ya. Oke, yang ketinggalan live Umi bisa lihat di YouTube Umi, Farida Rahman Al-Haddad dan room Umi sebelah F dengan Bo. Ya, F Bo. Ya, bisa dilihat di situ kajian-kajian ilmu Umi. Ya, bisa dimengerti? Umi bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar istiqomah? Tadi sudah Umi bilang. Yang pertama kali untuk kita istiqomah adalah meluruskan niat. Betul-betul ingin hijrah di jalan Allah. Ya. Betul-betul ingin menjadi diri yang lebih baik. Bukan karena tren-trenan hijrah, bukan karena minta lihat istri, bukan karena minta lihat suami, tetapi benar-benar ingin lebih baik dari dulu. Ingin dekat dengan Allah. Yang kedua, memahami arti makna syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi Engkau Tuhanku dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulku. Jangan pintar saja mengucap tetapi tidak tahu. Ya. Yang ketiga apa? Makasih Sakaesi yang sudah follow me.
memahami makna syahadat. Yang kedua, yang ketiga, yang harus kita jauhi adalah sifat sombong, ya, sifat ujub, sifat merasa diri paling baik, sifat merasa diri paling hebat. Ya, supaya kita istiqomah, harus kita sadari kita ini belum apa-apa. Ya, Ibnu Qayyim dan Imam Ghazali berkata apa? Aku masih merasa belum pintar. Aku masih merasa bodoh, padahal dia orang pintar. Jadi kalau orang mengaku dirinya pintar, kalau orang ada mengaku dirinya orang baik, kalau ada orang mengaku dirinya sabar, dia belum sabar, dia belum pintar, dia belum baik. Ya, kalau orang sabar, ikhlas, dia tidak perlu pengakuan. Hanya Allah. Ya kafa biha syahidah. Oke? Nah, itu tadi harus dimulai dengan niat. Ya. Terus yang keempat, continue ibadah. Kuatkan hati. Walaupun cuma 2 rakaat, sholat sunnah kita tambah, atau sholat witirnya 1 rakaat, kita coba mulai untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Yang belum kita kerjakan, kita mulai kerjakan. Ingat, oh belum pernah sholat witir, oh belum pernah sholat qiyam, oh belum pernah sholat taubat, oh belum pernah sholat tasbih. Lakukan. Ya. Agar apa? Mendapat kecintaan dari Allah. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Makasih yang baru bergabung dengan Room Umi ya. Iya. Ya itu tadi caranya memang dimulai dengan niat. Dimulai dengan niat, betul-betul ingin kembali kepada Allah, ingin merubah. Ya. Untuk beribadah. Karena kita memang dihidupkan ini untuk beribadah kepada Allah. Iya, banyak sekali memang tantangan itu istiqomah. Banyak sekali hambatan, ya. Banyak sekali godaan, kadang-kadang ada ujian. Semakin tinggi iman kita, semakin seringlah Allah memberi kita ujian. Makasih Acil yang sudah follow membagikan live Umi, ya. Masya Allah, ya. Istiqomah mempunyai peranan penting, ya. Bisa duduk di surga atau tidak karena keistiqomahan kita, karena niat kita. Dari sini kita perlu sekali wa may yattaqillahu waj'alahu makhraja wa yarzuqhu min sullah yatasib wa may yatawakkal 'alallahu fayahsbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan dan berikan jalan keluar. Iya. Sekarang ada pertanyaan boleh? Ini sudah 1 menit lagi, Umi buka pertanyaan. Assalamualaikum Umi, Ibu Tuan Nina hadir. Makasih Ma Baba. Yang mau naik boleh untuk bertanya tentang pelajaran kita pagi ini. Yang mau naik tentang cara istiqomah gimana? Ada yang mau naik? Tidak ada? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman kaman ala sayyidina Muhammadinil lazi. Makasih barakallah Ika hadiahnya. Dan halu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu. Waalaikumsalam Ika, makasih hadiahnya ya, berkah barakallah. Semoga Allah yang membalasnya rezeki untuk Umi pagi ini. Orang tahu hidupnya berkah itu seperti apa. Nah ini kita sudah belajar. Orang untuk mengetahui diri kita itu berkah, ya enggak alhamdulillah Umi rezeki dapat ini biar kecil berkah. Apa berkah itu? Berkah itu pelajaran kita minggu lalu adalah seorang berkah itu ketika dia diberikan Allah ujian, diberikan Allah harta,
diberikan Allah pekerjaan, diberikan Allah nikmat, dia semakin dekat dengan Allah. Banyak orang ketika diberikan ujian tidak mendapat keberkahan, mengerutu, mengeluh. Tetapi untuk kita melihat diri kita ini berkah atau tidak, tambah dekat tidak kita dengan Allah. Ya, waalaikumsalam Pak Norihwan. Semoga Pak Norihwan juga dilindungi Allah dan menjadi ahli surga, dimurahkan rezeki. Itu tanda berkah, ya. Untuk orang itu hidup berkah, tandanya kita. Ketika kita diberikan ujian sakit, mengeluh tidak. Tambah dekat tidak sama Allah. Ketika kita diberikan ujian nikmat, dapat harta berlebih, tambah dekat atau tidak, atau sibuk dengan harta kita. Jadi kita nilai, aku ini sudah berkah belum? Semakin dekat kita dengan Allah, itu tanda keberkahan. Dikasih gaji kecil, semakin dekat dengan Allah. Dikasih pangkat, jauh, jadi tidak mendapat keberkahan. Kalaulah berkah itu dinilai dari uang, berarti orang-orang kaya itu mendapat keberkahan. Tidak. Berkah itu segala sesuatu, baik itu ujian, baik itu musibah, baik itu nikmat, baik itu harta, baik itu kekayaan, baik itu jabatan, kita semakin dekat dengan Allah, itu baru berkah. Ya, sudah mengerti? Makasih Pak Norihwan hadiah-hadiahnya, Masya Allah. Oke, siapa yang mau naik? Pak Norihwan mau naik tidak? Untuk bertanya. Makasih Nur Cahya, Masya Allah. Jadi kita ingat, iya aku diberi ujian sakit. Banyak orang mendapat keberkahan ketika sakit. Yang dulu dia tidak banyakkan berzikir, ketika sakit dia berzikir, dia bertobat. Ya, ini dia mendapat keberkahan. Selain dia diberikan ujian, dia sabar, Allah menghapus dosa-dosanya, Allah memberi dia keberkahan dalam ujian sakit. Ya, itu sebuah keberkahan. Itu yang bisa kita lihat, seseorang itu mendapat hidayah atau keberkahan dari Allah. Semakin dekat dengan Allah. Jadi tidak penting harta banyak, kalau tidak jauh, tidak dekat dengan Allah, tidak berkah. Tapi segala sesuatu itu ketika harta semakin banyak, ketika tinggi jabatan kita semakin taat dan semakin dekat dengan Allah. Itu baru yang namanya berkah. Oke sayang? Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang mau naik boleh. Ini sudah 5 menit menuju jam 7. Kalau sholat taubat setiap hari setelah sholat maghrib bisa. Sholat taubat bisa dilakukan 24 jam. Mau itu sudah sholat maghrib, mau sholat duha, sudah sholat subuh, sudah sholat isya, boleh ya sayangnya. Alhamdulillah, jamaah Umi sudah mau sholat taubat. Kalau bisa sholat taubat itu setiap hari. Kecuali kita sedang uzur sebagai wanita. Lakukan setiap hari. Boleh berkali-kali, boleh. Allah sangat menyukai hambanya ketika berbuat dosa lalu ia bertaubat kepada Allah. Ya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh, yang mau naik silakan. Karena istiqomah ini adalah yang dalam beribadah sangat penting sekali. Yang menjadikan fondasi kita untuk mencapai surga Allah. Oke, boleh yang bertanya? Boleh melakukan sholat taubat kapan saja boleh. Sholat taubat ini tidak ada waktu. Mau setelah sholat subuh boleh, mau selesai sholat duha boleh, mau selesai sholat maghrib boleh. Yang penting kita sholat taubat. Usolli sunatan taubati ro'ataini mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala. Ya. Alhamdulillah banyak sekali yang follow Umi. Makasih rezeki-rezeki untuk Umi pagi ini ya. Oke, mau bertanya naik boleh. Allahumma sholli ala syahidina Muhammadin tibil qulubi wadawaiha. Ya, sering kita mendengar istiqomah ya, tetapi apa itu istiqomah? Istiqomah itu segala sesuatu yang kita lakukan betul-betul karena niat kepada Allah. Ya, makasih Zaira Dapur Umi. Assalamualaikum setia. Oke, Umi menunggu pertanyaan. Ya, selain istiqomah, yang pertama kali akhlak. Akhlak kita harus kita benarkan. Akhlak kita, cara berbicara kita. Bagaimana cara kita terhadap lingkungan.
terhadap keluarga, ya. Jangan sampai kita menolak takdir dari Allah. Mau nanya silakan. Mau naik? Not, Umi undang, Hoir ya. Tapi pertanyaan tentang apa ya? Jangan menyimpang dari ini ya, Hoir. Ini Umi undang. Silakan boleh naik. Yang sudah 10 Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari rumah, Umi. Iya, asalnya. Wah, asal dari Palembang. Oh, Palembang. Oke, silakan. Mau bertanya apa, Pak Oir? Ya. Nanyakan tentang bagaimana caranya ya kita itu istiqomah selalu untuk sholat jamaah di masjid. Itu, Umi. Ya, makasih Pak Oir pertanyaannya. Istiqomah tadi adalah yang sudah Umi jelaskan adalah betul-betul niat karena Allah. Ya, kalau kita istiqomah konsisten. Itu tadi kan sudah Umi jelaskan, berarti Pak Oir baru bergabung ya. Untuk kita istiqomah, kita mulai dengan niat mujahadah. Ya, semua orang pengen sekali memasuki surga Allah, tetapi sulit sekali untuk istiqomah. Pengen sholat jamaah, itu kita mujahadah, kita yang paksa diri kita. Maksud istiqomah itu konsisten. Konsisten jamaah ke masjid. Ya, bagi laki-laki kan enak, tidak perlu minta izin dengan istri. Tapi apalagi kalau sampai setiap hari, setiap waktu kita istiqomah, jamaah ke masjid, Masya Allah ya. Masya Allah itu adalah berkah yang diberikan kepada Allah. Untuk istiqomah tadi sudah Umi jelaskan dimulai dengan niat. Niat bukan karena sholat jamaah itu bila dilihat orang keren, ya sholat jamaah itu bila dilihat lingkungan rajin ke masjid, tidak. Awali dengan niat. Kalau kita mempunyai niat yang benar karena Allah, ingin sholat jamaah ke masjid bukan minta dilihat lingkungan, ya insya Allah akan tambah Allah berikan berkah. Tetapi kalau kita salah niat, biar keren sholat jamaah ke masjid, urungkan niat kita untuk sholat jamaah ke masjid. Ya, kalau kita ingin meniatkan untuk sholat jamaah, biar kalian dilihat orang, lebih baik nggak usah ke masjid, sholat di rumah saja. Ya, begitu aja. Mulai dengan niat. Kalau kan bukan Pak Hoir saja, bukan siapapun termasuk Umi, kalau kita ingin berniat beramal soleh, apakah itu sadaqah, apakah itu sholat jamaah, apakah kita pergi ke majelis taklim, biar dilihat orang, biar hanya untuk selfie, berhenti untuk mengerjakan itu, tunda dulu. Bersihkan dulu, luruskan dulu niat kita, baru kita lakukan lagi. Kalau betul-betul niat karena Allah. Ya benar, Umi. Karena gini, Umi ya. Saya itu gini. Saya melihat dalam orang udah meninggal aja disolati jamaah. Kenapa sih aku mau sholat jamaah 5 waktu aja kok sulit gitu? Nanti kalau setelah saya meninggal pasti disolati jamaah gitu. Benar, bentar Pak Air Umi. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya sholat waktu dalam 4. Nanti ya naik satu-satu ya. Nanti ini Umi jawab pertanyaan Pak Hoir dulu ya. Nanti Umi jawab. Ya bagaimana? Iya, benar sekali. Kenapa baru sholat jamaah waktu sudah disolatkan? Ya kan? Ya Allah. Ya. Kenapa kita yang masih sehat, masih hidup, ya enggan untuk sholat jamaah? Nah ini enaknya kaum pria ya Pak Hoir ya. Bisa sholat jamaah tidak perlu minta izin dulu dengan suami, minta izin dengan istri. Sholat jamaah silakan saya. Apalagi kalau sholat jamaahnya itu di rumah, ya ada anak, ada istri. Masya Allah kita mengajak anak kita untuk sholat jamaah, melatihkan anak kita juga keluarga kita untuk merutinkan sholat jamaah. Masya Allah. Makanya di surah At-Tahrim, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka, karena bahan bakar api neraka dari tubuhmu dan patung berhala. Maka sangat berkah sekali. Apalagi yang rutinitasnya tiap hari dilakukan di rumah, lebih bagus juga ya, mengajak anak. Terus kalau sudah sholat jamaah, salam-salaman, ya Allah indahnya. Yang istri mencium tangan suami, yang suami mencium kening istri, Masya Allah, ini sudah surga yang Allah berikan. Dan anak mencium tangan ayah, dan anak mencium tangan ibu, terus berpelukan dengan anak, Masya Allah, ini sebuah surga Pak. Ya,
Tapi banyak yang tidak mendapatkan itu. Kemarin ada pertanyaan, Umi, saya sulit untuk sholat jamaah dengan suami saya jarang sholat. Ini sudah Umi bilang, meskipun suami kita itu seorang yang zolim, meskipun suami kita itu tidak orang yang soleh, kita sebagai wanita tetap menjadi wanita solehah. Sebejat apapun suami kita tetap taat kepada suami kita. Ini bedanya seorang laki-laki dengan seorang istri. Jadi bersyukurlah kalau ada suami yang rajin sholat jamaah, mengajak istri dan anak-anaknya. Ya, Masya Allah. Ya Pak Khairul. Nah, dan yang membuat terganggu saya itu satu, Umi. Ada sebuah hadis atau apa itu, Umi ya? Celakalah bagi kamu orang-orang yang beribadah. Itu yang sangat mengganggu saya itu, Umi. Sudah Umi bilang sama Pak Khoir, mungkin Pak Khoir baru bergabung. Hadis ini banyak. Bisa Pak Khoir lihatkan ke Umi hadisnya itu ada nomornya tidak? Kalau hadis yang sahih, hadis yang asli ada nomor hadisnya. Misal hadis 7501 mengajak orang, barang siapa yang ingin berniat baik baru niat saja sudah dicatat oleh Allah. Barang siapa yang berniat buruk baru niat saja belum dicatat oleh Allah. Dan barang siapa tidak jadi mengerjakan pekerjaan niat buruknya, Allah beri pahala. Itu ada nomor hadisnya. Sekarang yang Pak Khoir sebutkan itu, hadis ini sudah sering. Pak Khoir mungkin baru bergabung. Umi sudah jelaskan kepada orang yang bergabung Umi, maksudnya jamaah Umi, kalau ada ustadz yang memberikan sebuah hadis, celakalah bagi orang beribadah, itu kan membuat orang jauh daripada Allah. Lihat hadisnya. Ya, lihat hadisnya dulu dan lihat nomornya, diriwayatkan oleh siapa, oleh Aisyah, oleh Rasulullah, dan lihat ada nomor hadisnya atau tidak. Kalau tidak ada nomor hadisnya berarti hadis palsu. Ya Pak Hir ya. Oke Pak Hir. Alhamdulillah paham, insya Allah. Makasih, Umi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Hir ya. Dari Palembang ya Pak Hir ya. Makasih banyak pertanyaannya. Boleh siapa lagi yang mau naik selain Pak Hir? Palembang di mana Pak Hir? Palembangnya di Oku Timur, dekat dengan Pondok Pesantren Sunan Giri. Atau Pak Hoir ini orang Ustadz Pondok Pesantren? Saya bukan ustadz, saya ini orang awam, Umi. Cuman ya di sini saya itu salah satu yang dipercaya untuk mengurusin masjid gitu aja. Masya Allah, merinding Umi dengarnya. Jadi Umi selalu bilang, di room Umi ini sebenarnya banyak orang hebat, banyak orang pintar. Ya, di room Umi ini banyak sekali orang yang lebih pintar dari Umi. Ya, tapi barakallah ya, sama-sama berbagi ilmu. Kadang Umi kadang kalau orang naik ini Umi ngeri-ngeri ini ustadz atau ustazah. Kadang hanya ingin ngetes ilmu Umi atau ingin betul memberikan wejangan biar Gini, didengar Umi. jamaah. Ada Gini, lagi Umi. yang naik pengen tenar biar banyak yang follow. Banyak, Kita tapi itu Umi dari awal Umi wawasan. bismillah. Kita cari wawasan, belajar bareng-bareng. Karena apa? Ilmu itu tidak cuma satu. Banyak harus kita sharing, kita pelajari gitu, Umi. Jadi kita Umi sudah belajar dan curiga, ini belajar. pertanyaan ini pasti orang hebat. Dari cara, kita bisa nilai ya, dari cara mulai mengucap, Umi sudah bisa. Jadi Umi sudah tahu arah pertanyaan, akhir pertanyaan itu Umi. Dari mulai awal pertanyaan Umi sudah, oh ini, dia sudah paham. Masya Allah ya. Masya Allah. Oke. Makasih yang boleh naik. Makasih Pak Hoir ya. Masya Allah. Ternyata yang bertanya ini seorang ustadz loh. Seorang pengurus masjid. Barakallah. Makasih banyak Pak Hoir ya. Sudah memberikan ilmu dan sudah didengar oleh yang jamaah lainnya Pak Hoir ya. Masya Allah. Umi kalau kita masih sering nggak pakai jilbab, tetap berdosa nggak? Umi kalau kita masih sering memakai jilbab. Makasih Yus Yunar yang sudah follow Umi. Pertanyaan apa Umi kalau kita masih sering tidak pakai hijab dan kita tiktokan itu berjoget ya. Umi sekarang lagi tiktok ini. Jadi dimulai dari niat. Sudah jelas pelajaran kita itu dimulai dari niat. Seperti tadi Umi masih belum move on ya. Tadi yang bertanya tadi ternyata seorang ustadz pengurus masjid. Masya Allah. Makasih Pak Hoir ya. Makasih Ambador yang follow Umi. Kalau mau naik saja. Niar Pratiwi ya. Sekarang dimulai dari niat. Dulu Umi tidak mau mengikuti aplikasi ini ya, tetapi Allah memberikan Umi kemudahan ya. Kalau kita niat TikTok membuka aurat, kita niat TikTok untuk sekedar supaya tebar pesona itu berdosa. Tetapi kalau di TikTok kita bersiar, menyampaikan kebaikan malah mendapat pahala.
Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Umi, saya sudah tidak haid lagi. Nah, ini yang naik. Boleh yang mau naik? Wina, Masya Allah baru dengar suara Wina nih. Panjang atau begini deh. Assalamualaikum, Wina. Salam. Iya, dari mana Wina sayang nih? Yang dari Kalimantan ya, Wina Kalimantan ya, jemaah Umi lama ya? Tak ada, saya dari Malaysia. Masya Allah, Wina dari Malaysia. Assalamualaikum. Salam. Ah. Apa khabar Umi? Sihat? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Wina sehat? Alhamdulillah sihat. Jom Wina, tunggu ya sebentar, sekejap. Umi balas ini dulu. Oke. Okey. Wina dari Malaysia, dekat mana duduk di Malaysia? Dekat Johor Bahru. Johor Bahru, Masya Allah. Umi sudah pernah ke Johor Bahru juga ya. Oke, Umi ada Wina, pergi ke Johor Bahru? maksudnya sudah follow Umi ya. Wina sudah lama ya. Kayaknya Wina dalam room Umi ini ikut follow Umi sudah lama ya Wina ya. Lama dah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baru terdengar lah suara Wina. Baru hari ni dapat cakap dengan Umi. Iya, Umi pun baru tahu bisa orang naik bertanya. Yalah. Saya cuba je tadi. Iya, oke. Wina, umur berapa? Saya dah 60 lebih. Oh, berarti makcik lah Umi panggil lah, Wina. Saya panggil makcik nenek. Panggil nenek pun tak apa. Oke, Makcik Wina mau bertanya apa dengan Umi? Tak ada, saya nak tanya setiap malam saya bangun dalam pukul 4 tu saya solat taubat. Ya, Lepas tu saya solat tahajud. Masya Boleh Allah. ke tu? Boleh ke Umi? Boleh lah, masa pula tak boleh? Mau Setiap malam lah. Kita kan, lagi sejak umur saya masuk 40 tahun. Masya Allah. Masya Allah, merinding Umi dengar Makcik Wina ni bertanya. Yang paling disenang Allah itu bertobat. Ya, sebelum tidur sudah witir belum? Witir lepas semayang isyak tu malam, lepas semayang isyak tu saya terus buat witir. Masya Allah, barakallah, itu yang paling bagus. Ya, witir Saya sebelum buat sholat. witir 3 je. 2 dengan 1. Kenapa kita sholat witir dulu? Karena takut tidak kebangun. Takut Allah cabutnya kita dalam tidur kita. Ya, kalau Umi seperti itu juga. Sebelum tidur. Benda tu saya witir lah. Iya. Nah, bolehlah kalau sudah bangun malam, terus kita taubat, sholat taubat, lanjut tahajud. Atau tahajud dulu, boleh. Yang tidak boleh itu tidak sholat. Masya Allah. Boleh setelah kita sebelum tidur kita witir dulu, tenang hati kita. Pasti tenang kan, Makcik ya? Sebelum tidur sudah witir, sudah. Itu kita dirahmati malaikat. Malaikat Masya Allah menjaga tidur kita. Ruh kita itu digenggam Allah, dirahmati oleh malaikat rahmat. Terus ketika kebangun, ya kita langsung mandi taubat ke atau tidak mandi pun tidak masalah. Kalau dingin boleh, cuma ambil wudhu langsung sholat taubat. Jadi sholat taubat ini Makcik boleh kapan saja Makcik lakukan. Mau siang hari boleh, sore hari boleh. Apalagi yang paling bagus supaya husuk memang malam hari. Sepertiga malam menunggu sholat subuh. Lebih khusyuk kita kan menangis, merintih dengan Allah, terus kita sholat tahajud lagi, Masya Allah. Inilah calon ahli-ahli surga di atas dunia. Ya, walaupun misalnya Makcik sakit nih Makcik ya, Makcik sakit tidak bisa sholat taubat, demam kah, ya, ataukah lemah kah, tak bisa sholat taubat, tak sholat tahajud. Kalaupun 1 minggu Makcik tidak sholat taubat, walaupun 1 minggu Makcik tidak sholat tahajud kan Makcik sakit, itu tetap diberi Allah pahala. Masya Allah, bersyukurnya. Iya, Masya Allah. Ya, boleh itu Makcik ya. Yang tidak boleh itu yang tidak sholat. Dan tetap kita jaga lisan kita. Ya, tetap kita jaga lisan kita. Anak Makcik berapa? Oke, ada pertanyaan lain Makcik? Assalamualaikum Makcik. Tak ada. Okey Makcik ya. Okey, terima kasih je lah. Iya, sama-sama Makcik. Waalaikumsalam. Okey, siapa lagi yang mau naik kayak Makcik? Boleh, yang mau naik silakan. Boleh Makcik, kalau sudah boleh turun, bisa Makcik turun. Bisa Makcik turun? Umi ini kurang bisa lagi Umi.
Oke, silakan yang mau bertanya boleh, yang lain seperti Makcik Wina boleh silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada, Umi jawab apa maksudnya dari hilap tahdhu, hilap tawalu dan hilap mutabar, hilap mutabar. Waalaikumsalam Bu, Lampung hadir, Masya Allah. Oke, makasih Abador yang sudah follow Umi. Umi kalau kita masih sering tidak pakai jilbab, oh harus pakai Ini jilbab. Ustazah dari Indon. Ini Ustazah daripada Indon. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan lain boleh silakan. Seperti Makcik Wina dari Malaysia. Supaya kita ini konsisten juga kita harus niat. Tapi kalau sering seperti Makcik Wina, kalau sering melakukan sholat tobat, walaupun dia tidurnya lambat ya Makcik ya, pasti kebangun ya di pukul 4, setengah 4 pasti kebangun ya. Karena sudah terbiasa, menjadi kebiasaan. Walaupun mungkin Makcik tidurnya jam 12 malam, pasti tetap kebangun ataupun lewat jam 12 malam. Ya kan Makcik? Oke, siapa lagi kalau tidak ada kita tutup dengan selawat ya. Kita tutup dengan selawat. Makcik bisa Makcik turun ya? Halo Makcik, Makcik bisa mendengar? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Oke, kalau tidak ada Umi akhiri karena waktu ini anak-anak sudah mulai sekolah ya pagi ini ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad ya. Rabbi sholli sadri tadi sudah kita lantunkan. Itu karena itu sudah waktu sudah sedikit dan juga sudah itu lewat dari tema ya. Ini tadi sudah Umi bilang ya. Tadi ada Ustadz Hoir ya. Jadi Umi sudah tahu setiap pertanyaan itu menggiring Umi kemana Umi sudah tahu. Jadi jemaah Umi sudah banyak kalau mengiring Umi ke arah mana tidak usah Umi respon ya. Umi alhamdulillah sampai di kelas sambil nyimak Umi ya Uncu sudah di kelas ini Umi mau selesaikan sholat Umi ya. Kajian ilmu Umi nanti sore mudah-mudahan Umi bisa live lagi ya karena mau ngantar anak sekolah karena hari ini anak Umi sekolah. Ini pun sudah lewat 5 jam lewat 15 ya. Oke, sampai di sini dulu kita akhir dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad ya. Jadi dari sekarang kita banyak-banyak bersyukur karena Allah telah memberikan kita kebahagiaan, karena Allah telah memberikan kita kelapangan hati, karena Allah telah memberikan kita suatu keberkahan pagi ini ya. Makanya kita duduk di sini. Umi sudah bilang, Umi yang duduk di sini bukan berarti Umi lebih hebat, kita sama-sama belajar ya. Memang harus belajar ya. Kemudian Umi bersyukur Umi kalau iya. Jadi sampai di sini dulu karena sudah telat ya, sudah ngantar anak Umi sekolah dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan ini di save dulu. Memang Umi masih belajar ya, Umi masih perlu belajar dan Umi sudah bilang Umi yang duduk sini bukan berarti Umi seorang hebat. Kita sama-sama belajar, bukan berarti Umi lebih hebat dari kalian, oke? Kita akhiri dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang mudarat, dari buruk, dari orang-orang yang ingin memberikan kemudaratan untuk kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan di sisa umur kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah jalan rezeki kami. Ketika jauh dekatkanlah ya Allah, ketika sulit mudahkanlah ya Allah. Ketika masih di atas bumi turunkanlah ya Allah. Ketika masih di dalam perut bumi keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi sahabat kami, teman kami, saudara kami yang sedang sakit saat ini ya Allah, berilah kesehatan dan berikanlah kesembuhan agar Allah angkat penyakitnya dan berilah mereka kesabaran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, walaupun kami tidak bisa bertemu di atas dunia ini karena jarak kami yang berbeda, karena negara kami yang berbeda, karena tempat kami yang berjauhan, karena kesibukan kami ya Allah, tetapi ya Allah tolong pertemukanlah kami di surgamu ya Allah, amin. Ya Allah ya Tuhan kami, luaskanlah kuburan kedua orang tua kami, lapangkanlah kuburan kedua orang tua kami ya Allah, berilah mereka surgamu ya Allah. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin
wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakratil maut wa najata minan nar wa rafa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha bi husnul khatimah. Allahumma inni bi ani asadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai di sini dulu ya. Semoga karena mau buru-buru ngantar anak Umi sekolah karena sudah mulai masuk sekolah. Sebenarnya Umi masih mau berada di room ini ya. Tetapi karena keadaan makanya Umi tidak bisa melanjutkan ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching me. Masya Allah ya. Makasih atas hadiah-hadiahnya, pertanyaannya begitu juga untuk Maci Wina Malaysia. Makasih banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, ada kehilapan, Umi mohon dimaafkan. Ya, Umi yang duduk di sini bukan berarti Umi orang hebat. Sering kali Umi memulai kata-kata kita sama-sama belajar. Bukan berarti Umi orang yang pintar. Umi tidak terlahir dari bangku pesantren, tetapi Allah memberikan kemudahan Umi untuk bisa berbagi ilmu. Dan kita yang duduk sini sama-sama belajar. Ya, karena di room Umi ini banyak sekali orang-orang hebat. Seperti kemarin ada ustazah dari negeri di Arab yang masuk ya. Dan dia selalu memberikan support kepada Umi. Dan ada juga yang ingin menjatuhkan Umi. Dia sudah tahu pertanyaannya, dia bertanya macam-macam. Macam-macam tipikal orang yang bertanya di room Umi. Umi sudah tahu. Jadi sudah kita sepakati jemaah Umi jangan dilayani. Ada tipikal orang yang bertanya supaya orang tahu dia lebih hebat. Ada juga pengen ngetop. Pernah juga kemarin masuk karena ingin dilihat orang dia hebat dengan pertanyaannya. Ada macam-macam orang ya. Jadi kita harus sabar menghadapi tipikal orang seperti itu. Kita doakan supaya itu sadar dan berikan Allah. Ya, Masya Allah. Makasih kakakku sayang. Makasih Maci Wina. Maci Wina sehat-sehat selalu ya Maci. Maci Wina bisa dengar ini? Dengar. Alhamdulillah sehat selalu ya Maci sayang. Insya Allah kita tidak bisa bertemu di dunia, tetapi insya Allah kita bertemu di surga Allah. Kalau Maci masuk surga dulu cari Umi ya Maci ya. Ya, Mana ya sama-sama Maci ya, sehat selalu ya Maci sayang ya. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Maci Wina sekali lagi, semoga Maci sehat. Ya, salam untuk keluarga di Malaysia Maci ya. Oke, Assalamualaikum. Makasih juga untuk di room sebelah di Epos ya. Oke, untuk akhiri sekali lagi thank you. Makasih. Ditutup ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya.